Siang itu, matahari di Jakarta terasa menyengat, menembus kaca jendela apartemen mewah di kawasan elit. Di dalam, aura tegang tak kalah panasnya. Raina, dengan daster rumahan yang sudah sedikit lusuh, sedang sibuk di dapur, menyiapkan makan siang. Aroma tumis kangkung dan ayam goreng menyeruak, kontras dengan suasana hatinya yang keruh. Di ruang tamu, Ardi, suaminya, duduk santai di sofa kulit mahal, matanya terpaku pada layar televisi yang menampilkan berita bisnis. Setelan jas mahalnya tergantung rapi di sampingnya, seolah baru saja dilepas dari tubuhnya yang selalu terlihat sempurna. Raina, apa kau tidak bosan dengan masakan itu-itu saja? Suara Ardi memecah keheningan, dingin dan tanpa intonasi. Matanya masih tertuju pada televisi, seolah Raina hanyalah bayangan lewat. Raina menghela napas panjang, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Sudah tak terhitung berapa kali pertanyaan serupa meluncur dari bibir Ardi. Ini masakan kesukaanmu, Ardi. Kenapa tiba-tiba kau mengeluh? Jawabnya pelan, tangannya tetap cekatan mengiris tomat. Ardi mendengus, akhirnya menoleh. Sorot matanya tajam, penuh superioritas yang baru-baru ini semakin sering terpancar. Kesukaan dulu, Raina. Dulu, saat kita masih sama-sama, di bawah. Sekarang, aku sudah akan melesat. Aku butuh asupan yang setara dengan posisiku. Ia menekankan kata, di bawah, dan, melesat, dengan nada yang menyakitkan. Jantung Raina mencelos. Lagi-lagi, Ardi. Semenjak santer terdengar kabar ia akan mendapatkan promosi besar di perusahaan multinasional tempatnya bekerja, sifat sombongnya semakin menjadi-jadi. Dulu, Ardi adalah pria sederhana yang ia cintai. Pria yang memujanya, yang merasa beruntung bisa menikahinya, seorang gadis yatim piatu tanpa sanak saudara. Atau, setidaknya itu yang Ardi tahu. Raina memang pandai menyembunyikan identitas aslinya. Ia adalah pewaris tunggal dari sebuah konglomerasi bisnis yang jauh lebih besar dari perusahaan tempat Ardi bekerja, sebuah rahasia yang ia jaga erat, bahkan dari suaminya sendiri. Maksudmu apa, Ardi? Raina mencoba menjaga suaranya tetap tenang, meskipun hatinya perih. Ardi berdiri, melangkah mendekat ke dapur, namun tidak sampai masuk. Ia berhenti di ambang pintu, menatap Raina dari atas ke bawah, seolah Raina adalah benda tak bernilai. Maksudku, Raina, kau harus mulai menyesuaikan diri. Lihat dirimu. Daster kusam, rambut seadanya. Kau seperti tidak peduli dengan statusku. Sebentar lagi aku akan jadi direktur pemasaran, Raina. Aku akan berinteraksi dengan orang-orang penting, kolega dari luar negeri. Kau pikir aku bisa membawamu ke acara-acara itu dengan penampilan seperti ini? Nada suaranya penuh penghinaan, seolah Raina adalah beban yang harus ia tanggung. Nyeri di hati Raina semakin menjadi. Ia mencengkeram pisau di tangannya. Andai Ardi tahu. Andai ia tahu bahwa Raina bisa membeli seluruh perusahaan tempatnya bekerja, bahkan tanpa berkedip. Andai ia tahu bahwa daster kusam ini adalah penyamaran yang ia pakai agar hidupnya bersama Ardi tidak terlalu mencolok, agar Ardi tidak merasa minder, agar ia merasa sebagai kepala rumah tangga yang sesungguhnya. Tetapi, kesombongan Ardi justru tumbuh subur di atas ketidaktahuannya itu. Aku bisa berubah, Ardi, jika memang itu yang kau inginkan. Katakan saja. Raina mencoba menawarkan solusi, meski harga dirinya terkoyak. Ia masih mencintai Ardi, atau setidaknya, mencintai sosok Ardi yang dulu. Ardi tertawa sinis. Tawa yang tak sampai ke mata, hanya sebuah hembusan napas yang terdengar meremehkan. Berubah? Raina, kau kira mudah? Karirku akan melesat begitu cepat. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Aku butuh istri yang siap sedia, yang bisa menemaniku di puncak, bukan yang justru menyeretku ke bawah. Kata-kata itu bagai belati menancap di ulu hati Raina. Menyeretnya ke bawah? Raina yang selama ini mendukungnya dari balik layar? Raina yang rela mengorbankan impiannya sendiri demi fokus pada rumah tangga, agar Ardi bisa berkonsentrasi penuh pada karirnya? Raina yang pernah menjual perhiasan warisan ibunya diam-diam saat Ardi membutuhkan modal untuk startup kecilnya yang gagal, jauh sebelum ia masuk perusahaan ini? Aku selalu mendukungmu, Ardi, ucap Raina, suaranya bergetar. Ia menoleh, menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Apa kau lupa bagaimana kita dulu? Bagaimana kita berjuang bersama? Aku tidak pernah menyeretmu ke bawah. Ardi berjalan mendekat, kini berdiri tepat di depan Raina, menatapnya dengan pandangan dingin. Itu dulu, Raina. Dulu kita sama-sama miskin. Sama-sama tidak punya apa-apa. Sekarang berbeda. Aku bukan Ardi yang dulu. Aku akan jadi direktur,
Raina. Kau harus mengerti itu. Ardi menunjuk dadanya dengan jempol, bangga dengan pencapaiannya yang belum resmi. Ini adalah awal dari era keemasan Ardi. Dan aku butuh pasangan yang bisa menemaniku terbang tinggi, bukan yang hanya bisa menjadi beban. Beban. Kata itu terngiang-ngiang di benak Raina. Ia menunduk, tidak sanggup lagi menatap mata Ardi yang kini terlihat asing. Pria di depannya ini bukanlah Ardi yang ia nikahi 5 tahun lalu. Pria ini adalah perwujudan kesombongan, keangkuhan, dan ambisi buta. Jadi, apa maumu, Ardi? Raina bertanya, suaranya nyaris berbisik. Ia merasa seluruh energinya terkuras habis. Ardi tersenyum tipis, senyum kemenangan yang menyakitkan. Aku hanya ingin kau sadar diri, Raina. Tempatmu bukan lagi di dapur dengan daster itu. Kau harus mulai memikirkan bagaimana caranya agar kau terlihat pantas berada di sampingku. Atau, jika tidak. Ia menggantungkan kalimatnya, sengaja menciptakan ketegangan. Raina mendongak, matanya menatap tajam, menantang. Atau, jika tidak apa? Ardi menipiskan bibirnya. Atau, jika tidak, kita harus mempertimbangkan kembali pernikahan ini. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa keraguan, tanpa penyesalan. Raina terpaku. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Ancaman perceraian. Baru kali ini Ardi mengatakannya sejelas itu. Selama ini, perdebatan mereka hanya berkutat pada ketidakpuasan Ardi, namun tidak pernah sampai pada ancaman pemisahan. Dunia Raina seolah runtuh dalam sekejap. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes, membasahi pipinya. Kau serius, Ardi? Ardi mengangguk santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Tentu saja. Aku tidak main-main. Karirku adalah segalanya bagiku. Aku sudah bekerja keras, berdarah-darah untuk sampai di titik ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan kau sekalipun, menghalangiku mencapai puncak. Raina menggelengkan kepala, tak percaya. Ini bukan lagi Ardinya. Ini adalah monster ego yang dibentuk oleh ambisi. Jadi, semua pengorbananku selama ini tidak berarti apa-apa bagimu. Ardi mengangkat bahu. Pengorbanan? Raina, semua orang berkorban untuk mencapai sesuatu. Tapi ada pengorbanan yang sepadan, ada yang tidak. Aku tidak butuh pengorbananmu yang membuatku terbebani. Hati Raina hancur berkeping-keping. Terbebani. Ia, istri sahnya, dianggap beban. Ia yang menjaga rumah tangga mereka, yang selalu ada untuknya, kini hanya seonggok beban yang menghambat ambisi suaminya. Rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat, identitas aslinya sebagai pewaris tunggal perusahaan raksasa yang sahamnya, bahkan bisa membeli perusahaan tempat Ardi bekerja, kini terasa sangat membebani. Minggu-minggu berlalu setelah percakapan pahit di dapur itu, namun ketegangan di antara Raina dan Ardi bukannya mereda, justru semakin pekat. Ardi semakin sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau makan malam dengan kolega penting. Kata-kata yang keluar dari mulutnya pun semakin bernada perintah dan sindiran, nyaris tak ada lagi kehangatan yang dulu pernah ada. Raina tahu, ia sedang dipersiapkan untuk disingkirkan, atau setidaknya, ia merasa begitu. Raina sendiri tidak diam. Ia mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah Ardi bayangkan. Diam-diam, ia menghubungi sekretaris pribadi ayahnya, Pak Wijoyo, yang kini mengelola sebagian besar aset dan bisnis keluarga. Ia meminta laporan keuangan terbaru, membaca dengan teliti setiap detail, dan mulai memahami seluk-beluk perusahaan yang suatu hari nanti akan menjadi miliknya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan pribadi di rumah warisan orang tuanya, mempelajari strategi bisnis, ekonomi makro, dan kepemimpinan. Fisiknya mungkin masih mengenakan daster rumahan, tetapi otaknya bekerja jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia tidak akan tunduk pada kesombongan Ardi. Sore itu, ponsel Ardi berdering nyaring di meja ruang tamu. Ardi yang baru saja pulang, buru-buru meraihnya. Wajahnya yang tegang tiba-tiba berbinar. Raina, yang sedang menyiram tanaman di balkon, bisa mendengar samar-samar percakapan itu. Benarkah? Ya Tuhan, terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Suara Ardi bergetar penuh kegembiraan yang meluap-luap. Saya siap, Pak. Saya akan buktikan bahwa Bapak tidak salah memilih saya. Setelah Ardi menutup telepon, ia berteriak seperti orang kesetanan. Raina, kau dengar tidak? Raina. Raina masuk ke dalam, mengerutkan kening melihat Ardi yang sudah berdiri di tengah ruangan, dengan senyum selebar telinga. Rambutnya sedikit berantakan, dasinya melonggar, dan kemejanya keluar dari celana.
Penampilannya sama sekali tidak mencerminkan sosok direktur yang selalu ia banggakan, namun euforianya tak terbendung. Ada apa, Ardi? Kenapa kau berteriak seperti itu? Tanya Raina, berpura-pura tenang. Ardi melangkah cepat ke arah Raina, tangannya meraih bahu Raina dan mengguncangnya pelan. Matanya berkilat-kilat penuh kebahagiaan. Aku resmi, Raina. Aku resmi jadi direktur pemasaran. Hari ini, keputusan itu keluar. Aku sudah menandatangani kontraknya. Raina memaksakan senyum tipis. Selamat, Ardi. Aku turut senang untukmu. Namun, ucapan selamat itu seolah tak cukup bagi Ardi. Ia melepaskan pegangannya, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Senang? Kau hanya bilang senang? Raina, ini adalah puncaknya. Ini impianku. Aku sudah mencapai apa yang aku inginkan. Aku akan menguasai pasar. Aku akan membuat nama perusahaan ini berkibar di seluruh dunia. Dan aku akan menjadi legenda. Ia tertawa keras, tawa kemenangan yang bagi Raina terdengar begitu hampa. Tentu saja aku senang. Ardi, kau tahu aku selalu mendukungmu, ucap Raina lagi, mencoba menyentuh tangannya. Namun Ardi menepisnya, pandangannya tiba-tiba berubah, kembali dingin dan tajam. Euforia sesaat itu lenyap, digantikan oleh aura kesombongan yang lebih gelap. Dukung? Kau selalu mendukungku? Aku ragu, Raina. Aku ragu kau bisa mendukungku lebih jauh dari ini. Jantung Raina berdegup kencang. Ia tahu, momen yang ia takutkan akhirnya tiba. Ardi berhenti melangkah, berdiri di hadapan Raina. Tangannya bersedekap, kepalanya sedikit mendongak, menatap Raina dari atas ke bawah, seolah Raina adalah makhluk rendahan. Raina, kita harus bicara serius. Sangat serius. Raina menelan ludah. Bicara apa, Ardi? Tentang kita, jawab Ardi lugas, tanpa basa-basi. Tentang masa depan kita. Lebih tepatnya, masa depanku. Dan sejujurnya, aku tidak melihatmu ada di dalamnya. Lutut Raina terasa lemas. Ia sudah menduga ini, namun mendengarnya langsung dari bibir Ardi, dengan nada setegas itu, tetap terasa seperti tamparan keras. Apa maksudmu? Ardi mendengus. Jangan pura-pura tidak mengerti, Raina. Kau tahu betul maksudku. Aku direktur pemasaran sekarang. Aku akan bergaul dengan para petinggi, para investor, para eksekutif kelas dunia. Aku akan menghadiri acara-acara penting, gala dinner, pertemuan di luar negeri. Dan kau? Apa yang bisa kau berikan padaku? Ia menunjuk Raina dengan jari telunjuknya, seolah menuduh. Dastermu, masakan rumahmu, kebiasaanmu yang selalu di rumah saja. Itu semua tidak sepadan denganku lagi, Raina. Kau hanya akan menghambat karirku. Menghambat? Raina tak percaya dengan apa yang didengarnya. Selama ini aku selalu berusaha menyesuaikan diri dengan segala keinginanmu, Ardi. Aku bahkan... Raina hampir saja keceplosan tentang rahasia identitasnya, namun ia menggigit bibirnya, menahan diri. Ia tidak akan memberikannya kepuasan itu. Berusaha menyesuaikan diri saja tidak cukup. Raina. Ardi memotong, suaranya naik 1 oktav. Aku butuh istri yang bisa menjadi aset, bukan liability. Aku butuh istri yang bisa bergaul, yang punya koneksi, yang punya standar sosial setinggi aku. Kau tidak punya semua itu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Raina, namun ia berusaha keras menahannya agar tidak jatuh. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pria sombong ini. Jadi, setelah semua yang kita lalui, setelah 5 tahun pernikahan, ini yang kau katakan padaku? Aku ini hanya liability bagimu. Ardi mengangguk tanpa ragu. Tepat sekali. Aku sudah mempertimbangkan ini masak-masak, Raina. Dan aku sudah mengambil keputusan. Ia menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, seolah sedang melakukan hal yang sangat berat, padahal tidak sama sekali. Aku ingin kita bercerai. Dunia Raina terasa berhenti berputar. Kata-kata itu, yang ia takutkan, kini diucapkan dengan begitu gamblang, begitu kejam. Seolah palu godam menghantam kepalanya. Dada Raina terasa sesak, napasnya tersendat. Ia memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, saat ia membuka mata, wajah dingin Ardi yang penuh keputusan masih terpampang nyata di hadapannya. Cerai? Suara Raina hanya terdengar seperti bisikan, serak dan penuh kepedihan. Ya, cerai, Ardi mengulangi, kini dengan nada yang lebih tegas, seolah untuk meyakinkan Raina dan dirinya sendiri.
Aku sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku butuh kebebasan untuk terbang lebih tinggi. Dan kau tidak akan bisa menemaniku di sana. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi batu sandungan bagi kesuksesanku yang sudah di depan mata. Raina terhuyung mundur selangkah. Kepalanya pening. Sakit hatinya tak terlukiskan. Ia telah memberikan segalanya untuk pria ini. Ia mencintai Ardi dengan tulus. Bahkan rela menanggalkan identitas aslinya demi hidup sederhana bersamanya. Tapi kini, semua itu tak berarti apa-apa. Kau mencampakkanku, Ardi? Tanya Raina, air mata akhirnya tak terbendung, mengalir deras membasahi pipinya. Hanya karena kau jadi direktur. Bukan mencampakkan, Raina. Ini adalah langkah maju. Aku tidak ingin membuang-buang waktu lagi, jawab Ardi, suaranya tetap datar, tanpa empati. Lagi pula, aku yakin kau akan baik-baik saja. Kau kan punya tabungan sedikit dari warisan orang tuamu. Itu cukup untuk bertahan hidup, kurasa. Kata-kata itu bagai garam yang ditaburkan ke luka menganga di hati Raina. Ia, pewaris tunggal dari ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan rupiah, dikasihani karena tabungan sedikit. Ironi itu begitu menusuk. Namun, justru ironi itulah yang membangkitkan sesuatu di dalam dirinya. Kemarahan yang selama ini tertahan, kini mulai membara. Setelah ancaman perceraian yang dilontarkan Ardi, suasana di apartemen mewah mereka berubah menjadi medan perang dingin. Ardi semakin jarang pulang, jikapun pulang, ia akan sibuk dengan ponselnya atau pekerjaannya, mengabaikan Raina seolah wanita itu tak kasat mata. Raina, di sisi lain, mulai menata hatinya yang hancur. Ia tahu bahwa Ardi tidak akan kembali pada sosoknya yang dulu. Keputusan Ardi sudah bulat, dan Raina harus mempersiapkan diri. Pagi itu, Ardi bersiap ke kantor dengan suasana hati yang cerah. Kemeja putihnya yang disetrika rapi, dasi sutra, dan arloji mahal melingkar di pergelangan tangannya. Ia bersenandung pelan saat menyemprotkan parfum. Raina memperhatikannya dari ambang pintu kamar. Ardi bahkan tidak repot-repot menyapa atau menoleh. Aku akan pulang larut malam, kata Ardi tanpa menoleh, memasukkan dompet dan kuncinya ke dalam tas kerja. Jangan menungguku. Baiklah, jawab Raina datar. Suaranya tak menunjukkan emosi apapun. Ia sudah terbiasa dengan kalimat itu. Ardi akhirnya menoleh, menatap Raina sekilas, seolah baru menyadari keberadaannya. Dan satu lagi, katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya, namun tetap tanpa kehangatan. Aku sudah menemukan penggantimu. Jantung Raina berdesir. Ia sudah menduga akan ada orang ketiga, namun mendengarnya secara langsung tetap saja menyesakan. Ia mencoba menahan diri untuk tidak bereaksi. Penggantiku? Ardi tersenyum kecil, senyum yang menjijikkan bagi Raina. Ya, seseorang yang jauh lebih segar, lebih tulus, dan tidak matre. Seseorang yang bisa menemaniku di puncak, tanpa beban. Raina memejamkan mata sejenak, menelan kepahitan itu. Siapa dia? Kau tidak perlu tahu, jawab Ardi angkuh. Yang jelas, dia jauh berbeda darimu. Dia memahami ambisiku, dan dia tidak akan pernah menghambatku. Ia lalu pergi, meninggalkan Raina dengan 1000 pertanyaan dan hati yang semakin lara. Di kantor megah tempat Ardi bekerja, suasana sedang sangat sibuk. Promosi Ardi sebagai direktur pemasaran baru saja diumumkan secara internal, dan ia sedang menikmati sorotan perhatian dari para kolega dan bawahannya. Ia berjalan menyusuri lorong kantor dengan dada membusung, senyum puas terpampang di wajahnya. Saat ia melewati area cubikle karyawan, matanya terpaku pada seorang wanita muda yang sedang sibuk menyusun tumpukan dokumen. Rambutnya diikat rapi, wajahnya polos tanpa polesan make-up berlebihan, dan ia mengenakan blus sederhana berwarna pastel. Ada aura kesederhanaan dan kepolosan yang memancar darinya. Permisi, suara Ardi menginterupsi kesibukan wanita itu. Wanita itu mendongak, matanya yang besar dan hitam menatap Ardi dengan sedikit terkejut. Ya, Pak Direktur. Ardi tersenyum. Kau karyawan baru di divisi apa? Saya Melati, Pak, dari divisi keuangan. Baru 2 minggu di sini, jawab Melati, suaranya lembut dan sedikit bergetar, mungkin karena gugup berhadapan langsung dengan direktur baru. Melati. Ardi mengulang nama itu, merasa ada sesuatu yang menarik. Ada apa dengan berkas-berkas ini? Kenapa kau membawanya sendiri? Melati menunduk, ini berkas-berkas lama, Pak. Saya ingin membawanya ke gudang arsip. Tapi sepertinya karyawan lain sedang sibuk. Oh, begitu, Ardi mengangguk-angguk. Kau tidak minta bantuan? Melati tersenyum tipis.
senyum yang terlihat tulus dan polos. Saya tidak ingin merepotkan orang lain, Pak. Saya terbiasa mandiri. Kata-kata mandiri itu menusuk Ardi. Ia membandingkan Melati dengan Raina, yang selalu ia anggap manja dan hanya bisa menunggunya di rumah. Melati, dengan kesederhanaannya, seolah memancarkan aura yang berbeda. Biar ku bantu, Ardi meraih beberapa tumpukan berkas dari tangan Melati. Melati terkejut. Tidak perlu, Pak Direktur. Ini tugas saya. Tidak apa-apa, Ardi tersenyum menawan. Ini kesempatan untuk mengenal karyawan-karyawanku. Lagi pula, aku tidak suka melihat karyawan baru kesulitan. Ardi dan Melati berjalan beriringan menuju gudang arsip. Sepanjang jalan, Ardi bertanya banyak hal tentang Melati. Ia menemukan bahwa Melati berasal dari kota kecil, anak tunggal dari keluarga sederhana, dan harus bekerja keras untuk biaya hidupnya di Jakarta. Kisah hidup Melati yang penuh perjuangan, kesederhanaannya, dan sikapnya yang terlihat tulus dan polos, benar-benar menarik perhatian Ardi. Ia merasa Melati adalah antitesis dari Raina, yang selama ini ia anggap materialistis dan membebaninya. Kau gadis yang baik, Melati, kata Ardi saat mereka sudah selesai menaruh berkas di gudang arsip. Aku suka orang yang pekerja keras dan tidak mudah mengeluh sepertimu. Melati tersenyum malu-malu. Terima kasih, Pak Direktur. Panggil saja Ardi, Ardi mengoreksi. Kita akan sering bertemu, jadi tidak perlu terlalu formal. Sejak pertemuan itu, Ardi mulai sering mencari-cari alasan untuk berinteraksi dengan Melati. Awalnya, ia hanya meminta Melati membawakan kopi ke ruangannya, atau meminta laporan yang sebenarnya bisa diakses oleh siapa saja. Perlahan, interaksi itu berubah menjadi obrolan ringan di sela-sela jam kerja. Obrolan tentang pekerjaan, lalu meluas ke kehidupan pribadi. Ardi merasa Melati benar-benar mendengarkannya. Melati selalu mengangguk setuju, memujinya, dan sesekali memberikan masukan yang terlihat lugu namun mengena. Melati juga seringkali membawakan bekal sederhana dari rumah untuk makan siangnya, menawarkan dengan senyum tulus, yang Ardi bandingkan dengan masakan Raina yang ia anggap membosankan. Aku merasa sangat nyaman berbicara denganmu, Melati, kata Ardi suatu sore di kantin kantor, saat mereka sedang makan siang berdua. Kau berbeda dari wanita lain yang kutemui. Melati menunduk malu-malu. Saya hanya berusaha menjadi diri sendiri, Pak. Jangan panggil, Pak, Ardi tersenyum. Panggil Ardi. Melati mengangkat kepalanya, tersenyum manis. Baik, Ardi. Melihat senyum Melati, Ardi merasa dunianya seolah lebih cerah. Melati adalah udara segar yang selama ini ia cari. Ia merasa Melati adalah pilihan yang lebih murni dan tulus dibandingkan Raina, yang menurutnya sudah terkontaminasi oleh kebosanan rumah tangga. Ardi tidak peduli bahwa ia masih berstatus suami Raina. Ia merasa dirinya berhak atas yang terbaik, dan menurutnya, yang terbaik itu adalah Melati. Di rumah, Raina merasakan perubahan itu. Ardi tidak hanya pulang larut, tapi juga seringkali terlihat lebih bahagia, lebih santai, dan selalu tersenyum saat menatap layar ponselnya. Raina tahu, ada seseorang di balik senyum itu. Ia mencoba mencari tahu, diam-diam melacak aktivitas Ardi, sampai ia menemukan sebuah foto di media sosial teman kantor Ardi. Foto Ardi yang sedang makan siang di sebuah restoran, dan di depannya, ada seorang wanita muda dengan senyum manis dan penampilan sederhana yang familiar. Raina mengenalinya. Ia adalah Melati, karyawan baru di divisi keuangan. Nyeri kembali menggerogoti hati Raina. Jadi, ini dia wanita, segar, yang Ardi maksud. Ia melihat Melati. Wanita itu memang terlihat sederhana, polos, dan tulus. Berbeda sekali dengan dirinya yang harus berpura-pura sederhana. Raina tahu, Ardi pasti sudah dibutakan oleh penampilan Melati yang pure itu, tidak menyadari bahwa kesederhanaan bisa saja hanyalah sebuah topeng. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Suatu malam, Ardi pulang dengan bau parfum wanita yang bukan milik Raina. Raina tidak bisa menahan diri lagi. Dari mana saja kau, Ardi? Tanya Raina, suaranya bergetar menahan marah. Ardi menatap Raina sinis. Bukan urusanmu. Aku sudah bilang, jangan menungguku. Ketegangan di apartemen Raina dan Ardi mencapai puncaknya. Setiap interaksi di antara mereka diwarnai oleh nada sinis dari Ardi dan raut wajah penuh luka dari Raina. Ardi semakin sering terang-terangan menunjukkan hubungannya dengan Melati. Foto-foto mereka berdua mulai muncul di media sosial, dari sekadar makan siang hingga Ardi yang dengan bangga menggandeng Melati di acara kantor. Bagi Raina, semua itu bagai pisau yang ditusukkan berulang kali ke jantungnya. Suatu malam,
Ardi pulang dengan senyum lebar di wajahnya, seolah ia baru saja memenangkan lotre. Raina, yang sedang duduk di ruang keluarga, membaca buku, langsung merasakan firasat buruk. Raina, sapa Ardi, suaranya terdengar terlalu ceria untuk situasi mereka. Ia duduk di sofa seberang Raina, menatapnya dengan pandangan yang entah kenapa terasa kasihan sekaligus meremehkan. Kita perlu menyelesaikan ini. Raina menutup bukunya perlahan, meletakkannya di meja. Ia sudah siap untuk ini. Hatinya mungkin sakit, namun tekadnya sudah bulat. Menyelesaikan apa? Tanyanya, berusaha terdengar tenang. Perceraian kita, jawab Ardi lugas. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Dan Melati, dia setuju untuk menikah denganku. Kata-kata itu bagai bom yang meledak di dalam diri Raina. Ardi tidak hanya selingkuh, ia juga sudah berencana menikahi wanita itu. Rasa sakit itu begitu dalam, namun anehnya, ada juga rasa lega. Lega karena ia tahu, ini adalah akhir dari penderitaannya di tangan Ardi. Begitu cepat? Raina bertanya, suaranya sedikit bergetar. Ardi tersenyum angkuh. Untuk apa menunda kebahagiaan? Melati adalah wanita yang tulus, dia tidak materialistis sepertimu. Dia mencintaiku apa adanya, bukan karena harta atau jabatan. Ia menekankan kata, sepertimu, seolah Raina adalah satu-satunya wanita matre di dunia. Dia bukan tipe yang meminta-minta barang mewah, atau menuntut hidup serba glamor. Dia hanya butuh cinta dan kenyamanan. Raina nyaris tertawa miris. Ardi tidak tahu betapa ironisnya kalimat itu. Kau yakin dia tidak materialistis? Tanyanya, menatap Ardi lekat-lekat. Tentu saja. Ardi membela. Lihat saja penampilannya, Raina. Sederhana, polos. Dia tidak memakai perhiasan mahal, tas bermerek. Dia bahkan sering membawakan bekal untukku. Kau tidak pernah melakukan itu. Sebuah senyum pahit tersungging di bibir Raina. Ia bisa saja membeli semua perhiasan dan tas bermerek di dunia ini tanpa berkedip. Ia bisa saja menyewa koki pribadi untuk memasakkan makanan ternak setiap hari. Tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih hidup sederhana bersama Ardi, demi menjaga ego pria ini. Dan sekarang, kesederhanaannya dianggap sebagai kekurangan, sementara kesederhanaan Melati dianggap sebagai kelebihan. Baiklah, Ardi, Raina menghela napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Jika itu yang kau inginkan, aku menyetujui perceraian ini. Ardi terkejut. Ia tidak menyangka Raina akan semudah itu menyerah. Ia membayangkan drama, tangisan, atau mungkin perlawanan sengit. Namun, Raina duduk di sana, tampak tenang, meski matanya sembab. Benarkah? Tanya Ardi, sedikit curiga. Untuk apa aku bertahan di samping pria yang tidak menginginkanku? Jawab Raina, nada suaranya tegas dan dingin. Aku tidak punya harga diri serendah itu. Raut wajah Ardi sedikit berubah, ada sedikit rasa tidak nyaman karena ucapan Raina, namun segera ia tutupi dengan senyum kemenangan. Bagus. Aku senang kau bisa bersikap dewasa. Jadi, kita bisa mulai mengurus berkas-berkasnya besok. Raina mengangguk. Tentu. Tapi ada satu syarat. Alis Ardi terangkat. Syarat? Apa lagi? Harta Gonogini, Raina menatap Ardi lurus. Aku tidak akan menyentuhnya. Ardi terdiam sejenak, lalu tawa angkuhnya meledak. Tawa yang memenuhi ruangan, tawa yang penuh penghinaan. Harta Gonogini? Hahaha. Raina, kau pikir kau punya apa? Apartemen ini aku yang bayar cicilannya. Mobil ini dari bonusku, bahkan perabotannya juga aku yang beli. Harta Gonogini apa yang kau maksud? Raina tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna, yang Ardi gagal pahami. Kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengambil apapun darimu. Apartemen ini, mobil ini, semua yang kau banggakan, silakan ambil. Ardi masih tertawa, namun kini ada sedikit kerutan di dahinya. Ada sesuatu yang janggal dari sikap Raina. Ia terlalu tenang. Terlalu mudah menyerah. Tapi ia tidak bisa mengidentifikasi apa yang salah. Jadi, kau tidak akan menuntut apapun. Tidak. Aku hanya meminta satu hal. Jawab Raina, suaranya menjadi lebih rendah, lebih misterius. Setelah perceraian ini, kau tidak boleh menyentuh harta Gonogini yang akan menjadi hakku. Sekecil apapun itu. Ardi menatap Raina, masih mencoba memahami. Harta Gonogini Raina? Apa yang dia punya? Paling hanya tabungan kecil, perhiasan peninggalan orang tuanya yang ia jual dulu untuk menolong Ardi, dan beberapa baju lusuh. Jumlahnya tidak seberapa. Baik.
Ardi menyetujui dengan angkuh. Ia merasa ini adalah kemenangan besar. Raina menyerah tanpa perlawanan, dan ia tidak akan kehilangan sepeser pun. Aku setuju. Harta Gonogini MU, silakan ambil. Aku tidak butuh apa-apa darimu. Bagus, Raina mengangguk puas. Kalau begitu, aku akan mengurus pengacara. Kau akan menerima suratnya dalam waktu dekat. Ardi berdiri, merasa lega. Beban berat seolah terangkat dari pundaknya. Ia membayangkan masa depannya yang cerah bersama Melati, tanpa Raina yang ia anggap sebagai penghalang. Terima kasih, Raina. Aku menghargai kerjasamamu. Ia berbalik, melangkah menuju kamar tidur utama, yang dulunya adalah kamar mereka. Raina menatap punggung Ardi yang menjauh. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini menetes perlahan. Hatinya memang sakit, sangat sakit. Namun, ada juga rasa kekuatan yang tumbuh dari dasar jiwanya. Ia tidak akan membiarkan Ardi menghancurkan dirinya. Ia akan bangkit. Dan ia akan menunjukkan pada Ardi bahwa harga diri dan integritas jauh lebih berharga daripada semua jabatan dan kekuasaan duniawi. Keesokan harinya, Raina menghubungi pengacara kepercayaannya, seorang wanita parubaya yang juga merupakan penasihat hukum keluarga besarnya. Ia menjelaskan situasinya dengan tenang, tanpa emosi, seolah sedang membahas transaksi bisnis. Pengacara itu, Ibu Lestari, menatap Raina dengan ekspresi tak percaya. Nona Raina, Anda yakin dengan keputusan ini? Tanya Ibu Lestari, yang tahu persis siapa Raina sebenarnya. Anda adalah pewaris tunggal Kencana Group. Kekayaan Anda tak terhingga. Apakah Anda akan membiarkan Tuan Ardi lepas begitu saja setelah semua perlakuan ini? Raina tersenyum tipis. Saya ingin dia tahu, Bu Lestari, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan jabatan dan kesombongan. Saya ingin dia merasakan konsekuensi dari perbuatannya, bukan karena dia menipu pewaris kaya, tapi karena dia menyakiti seorang istri yang tulus. Ibu Lestari mengangguk pelan, mulai memahami jalan pikiran Raina. Jadi, Anda tidak akan menuntut apapun. Tidak secara langsung, jawab Raina. Saya ingin perceraian ini berjalan mulus di mata hukum, tanpa drama harta Gonogini. Biarkan dia berpikir bahwa dia menang besar. Namun, pastikan ada klausul yang jelas di perjanjian perceraian, yang menyatakan bahwa saya tidak akan menuntut harta bersama, tetapi juga bahwa dia tidak boleh mengklaim atau menyentuh aset pribadi saya, sekecil apapun itu, yang akan menjadi hak saya pasca perceraian. Ibu Lestari mengangguk. Itu bisa diatur, Nona. Setelah keputusan perceraian yang menyakitkan namun melegakan itu, kehidupan Raina dan Ardi berputar 180 derajat, memasuki babak baru yang kontras. Ardi, yang kini merasa bebas dari beban Raina, segera melangkah maju dengan kepala tegak, penuh keangkuhan dan optimisme yang membutakan. Ardi dan Melati tidak menunggu lama. Dalam hitungan minggu setelah putusan cerai resmi keluar, mereka melangsungkan pernikahan sederhana namun megah di mata Ardi. Ia memamerkan Melati kemana-mana, di pesta kantor, di acara-acara sosial, bahkan dalam unggahan media sosial yang selalu dihiasi dengan caption puitis tentang cinta sejati, dan pasangan yang mendukung penuh impian. Ardi yakin, ia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia merasa Melati adalah jawaban atas semua doa dan ambisinya. Melati, di sisi lain, menikmati perhatian dan status yang didapatkan dari Ardi. Ia dengan cepat beradaptasi dengan gaya hidup barunya, meskipun sesekali terlihat kikuk dalam balutan gaun-gaun mahal, atau saat harus berinteraksi dengan kolega-kolega penting Ardi. Namun, ia selalu tersenyum manis, memuji Ardi di depan umum, dan berpura-pura menjadi istri idaman yang sepenuhnya mendukung suaminya. Ardi, yang dibutakan oleh pujian dan penampilan polos Melati, tidak melihat sedikit pun celah dalam kepribadian barunya. Baginya, Melati adalah simbol kesuksesan barunya, bukti bahwa ia memang berhak mendapatkan yang terbaik. Mereka menempati apartemen yang dulunya ditempati Ardi dan Raina. Ardi tidak segan-segan mengganti semua perabotan yang dulunya adalah pilihan Raina, mendekorasi ulang sesuai seleranya dan Melati. Ia ingin menghapus semua jejak Raina dari hidupnya. Ardi menghabiskan banyak uang untuk Melati, membeli perhiasan, tas bermerek, dan pakaian desainer, yang Melati terima dengan wajah malu-malu dan ucapan terima kasih yang tulus. Ardi merasa bangga karena ia bisa memanjakan istri barunya, sesuatu yang ia klaim tidak pernah Raina butuhkan karena sifat Raina yang tidak materialistis. Ia tidak tahu bahwa Melati, di balik senyum polosnya, mulai menghitung setiap nilai dari barang-barang pemberian Ardi. Di sisi lain kota, jauh dari gemerlap kehidupan Ardi dan Melati, Raina memulai kehidupannya yang sesungguhnya. Setelah perceraian, ia pindah kembali ke rumah warisan orang tuanya yang megah,
sebuah properti yang dulunya ia rahasiakan keberadaannya dari Ardi. Rumah itu luas, dengan halaman belakang yang asri dan perpustakaan pribadi yang besar. Ini adalah tempat di mana Raina merasa paling menjadi dirinya sendiri. Ia tidak menghabiskan waktu dengan meratapi nasib atau dendam. Sebaliknya, Raina mengubah rasa sakitnya menjadi motivasi. Ia memutuskan untuk sepenuhnya menerima takdirnya sebagai pewaris Kencana Group. Pagi harinya, ia akan berolahraga, menjaga kebugaran fisik dan mentalnya. Siangnya, ia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan, bukan lagi membaca buku-buku umum, melainkan laporan keuangan, tren pasar, dan biografi para pemimpin bisnis sukses. Ia belajar tentang merger dan akuisisi, tentang manajemen risiko, dan tentang kepemimpinan visioner. Sore harinya, ia akan mengadakan pertemuan daring dengan Pak Wijoyo, sekretaris sekaligus penasihat kepercayaan ayahnya, yang kini bertindak sebagai CEO sementara Kencana Group. Pak Wijoyo adalah sosok yang bijaksana dan loyal. Ia tahu persis betapa berharganya Raina. Ia dengan sabar membimbing Raina, menjelaskan struktur perusahaan yang kompleks, memperkenalkan Raina pada jajaran direksi dan manajer kunci secara online terlebih dahulu, dan melibatkannya dalam setiap pengambilan keputusan penting. Raina tidak terburu-buru. Ia ingin memahami setiap detail, setiap roda penggerak dalam kerajaan bisnisnya. Nona Raina, Anda sangat cepat beradaptasi, puji Pak Wijoyo suatu hari. Saya yakin, Anda akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Raina tersenyum tipis. Saya tidak punya pilihan, Pak Wijoyo. Saya harus membuktikan kepada diri sendiri, dan juga kepada orang yang meremehkan saya, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Penampilannya pun berubah drastis. Daster lusuh Raina kini terganti dengan setelan blazer yang elegan, gaun-gaun kerja yang berkelas, dan make-up tipis yang menonjolkan kecantikan alaminya. Rambutnya yang dulu sering diikat seadanya, kini tertata rapi. Ia memancarkan aura kepercayaan diri dan kecerdasan yang selama ini ia sembunyikan. Raina tidak lagi mencoba menyembunyikan identitasnya. Ia siap mengambil alih posisinya. Hubungan Raina dengan teman-temannya yang sempat merenggang akibat pernikahannya dengan Ardi pun kembali terjalin. Teman-teman lamanya, yang mengetahui status aslinya, terkejut namun juga bangga melihat transformasi Raina. Mereka melihat tekad baja di mata wanita itu. Raina tidak berbicara banyak tentang Ardi, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit yang masih ada. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sebuah kekuatan baru yang lahir. Beberapa bulan kemudian, Raina merasa sudah siap. Ia telah menyerap begitu banyak informasi, memahami alur bisnis Kencana Group, dan mulai merumuskan visi dan strateginya sendiri. Ia mengadakan pertemuan dengan Pak Wijoyo. Pak Wijoyo, kata Raina, matanya memancarkan tekad yang kuat. Saya rasa, sudah saatnya. Saya siap untuk mengambil alih. Pak Wijoyo tersenyum bangga. Saya tahu Anda sudah siap, Nona Raina. Apa yang akan menjadi langkah pertama Anda? Pertama, kita akan melakukan restrukturisasi besar-besaran di beberapa divisi, jawab Raina. Dan kedua, saya ingin identitas saya sebagai pewaris utama diumumkan secara resmi kepada publik, terutama kepada seluruh karyawan. Pak Wijoyo mengangguk. Itu akan menjadi pengumuman yang sangat besar, Nona. Terutama karena posisi Anda selama ini dirahasiakan. Raina tersenyum tipis. Memang harus begitu, Pak Wijoyo. Saya ingin semua orang tahu, siapa pemilik sejati perusahaan ini. Terutama seseorang yang kini bekerja di sana. Ada kilat di mata Raina, kilat yang bukan lagi berisi dendam, melainkan keadilan dan harga diri yang akan segera ditegakkan. Ia tidak peduli lagi dengan Ardi secara emosional. Baginya, Ardi hanyalah sebuah babak kelam yang harus ia lalui untuk mencapai titik ini. Raina, sang pewaris sejati, kini berdiri kokoh di atas kakinya sendiri, siap mengambil alih tahta yang memang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang Ardi pikirkan, tidak lagi mencari validasi dari pria itu. Fokusnya kini hanya pada satu hal, membuktikan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang cakap, wanita yang kuat, dan bahwa ia bisa berdiri tegak setelah badai yang menerpanya. Hidup baru Raina telah dimulai, sebuah hidup yang penuh potensi dan kekuatan, jauh dari bayang-bayang kesombongan Ardi. Sejak Raina secara diam-diam mulai terlibat dalam operasional Kencana Group, perubahan mulai terasa, perlahan tapi pasti, di seluruh lini perusahaan. Beberapa bulan setelah perceraiannya, bahkan sebelum identitasnya diumumkan secara resmi, efek dari keputusan-keputusan yang diambil Raina bersama Pak Wijoyo sudah mulai tampak. Di kantor pusat, desas-desus tentang adanya pewaris misterius yang mulai aktif menjadi gosip hangat. Kabar itu berembus dari rapat-rapat internal para direksi,
di mana keputusan-keputusan strategis yang sebelumnya hanya diambil oleh Pak Wijoyo kini terasa lebih berani dan visioner. Para direktur senior mulai merasakan ada tangan kuat yang mengendalikan di balik layar, seorang visioner yang muda dan brilian. Mereka belum tahu siapa sosok itu, namun aura kepemimpinan yang baru terasa begitu jelas. Beberapa kebijakan baru diterapkan. Kebijakan yang sebelumnya terasa kuno dan birokratis mulai direformasi. Proses persetujuan menjadi lebih cepat, program-program pelatihan karyawan digalakan, dan fokus pada inovasi produk menjadi prioritas utama. Kantor yang dulunya terasa stagnan, kini mulai berdenyut dengan energi baru. Para karyawan, dari level terendah hingga manajer menengah, mulai merasakan angin perubahan ini. Ada harapan baru, semangat baru. Kau dengar tidak? Katanya ada pewaris yang sudah pulang dan mulai turun tangan. Bisik seorang karyawan di kantin, sambil melirik ke arah Ardi yang sedang makan siang dengan Melati. Iya, aku juga dengar. Katanya masih muda, tapi otaknya encer sekali. Timpal karyawan lain. Beberapa kebijakan baru itu, ide-idenya gila tapi efektif. Ardi, sebagai direktur pemasaran, tentu saja ikut merasakan perubahan ini. Awalnya, ia menyambutnya dengan antusias. Ia mengira itu adalah hasil dari kepemimpinannya sebagai direktur baru. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa ada tekanan dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak manajemen atas, terutama dari kantor pusat Kencana Group. Setiap proposal pemasaran yang ia ajukan, setiap kampanye yang ia rancang, harus melewati serangkaian peninjauan yang lebih ketat. Ada detail-detail yang harus ia penuhi, analisis data yang lebih mendalam, dan presentasi yang harus lebih meyakinkan. Ini jauh berbeda dari sebelumnya, di mana ia bisa bergerak lebih bebas. Pak Ardi, laporan proyek X kurang detail di bagian analisis SWOT. Ujar seorang manajer senior dari divisi strategi, yang dulunya tidak terlalu banyak berkomentar. Bagian riset pasar Anda juga belum mencakup demografi Z. Ardi mengerutkan kening. Bukankah data yang kemarin sudah cukup lengkap, Pak? Manajer itu menggeleng. Arahan dari atas sekarang lebih ketat, Pak Direktur. Mereka menginginkan insight yang lebih mendalam. Kita harus bisa menjelaskan setiap keputusan dengan data yang valid dan terukur. Ardi mulai merasa gerah. Kebebasannya sebagai direktur seolah terenggut. Ia merasa seperti sedang diawasi dengan mikroskop. Setiap langkahnya terasa terkunci. Semangat kerjanya mulai menurun. Ia merasa ada yang salah, namun tidak bisa mengidentifikasi apa. Ia hanya tahu, ada tangan baru yang menarik tali kendali dari atas. Bukan hanya soal pekerjaan. Bahkan gaya hidupnya pun terasa tidak nyaman. Dulu, ia bisa dengan leluasa menghabiskan anggaran untuk makan malam mewah dengan klien atau relasi. Kini, setiap pengeluaran harus dijelaskan secara rinci, dengan bukti transaksi yang jelas, dan alasan yang kuat. Pak Ardi, untuk pengeluaran makan malam di restoran mewah ini, tolong berikan detail peserta dan tujuan spesifik yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Kata bagian keuangan dengan nada tegas, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ardi merasa terpojok. Itu bagian dari networking, Pak. Bagaimana saya bisa membangun relasi jika tidak dengan menjamu mereka di tempat yang pantas? Kami mengerti, Pak. Tapi manajemen baru mengharuskan transparansi penuh. Kami harus tahu bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memang efektif untuk perusahaan. Jawab staf keuangan tanpa ekspresi. Frustrasi Ardi memuncak. Ia mengeluh pada Melati saat mereka makan malam di luar. Aku tidak tahu apa yang terjadi di kantor. Ada seseorang yang gila kendali di atas sana. Semua proposal harus ditinjau ulang, pengeluaran diawasi ketat. Rasanya seperti bukan aku lagi yang memegang kendali penuh di divisi pemasaran. Melati, yang kini mulai terbiasa dengan gaya hidup mewah, hanya mengangguk-angguk sambil mengunyah makanannya. Mungkin itu cara mereka memastikan semuanya berjalan lancar. Sayang, kau kan direktur baru, wajar kalau diawasi. Wajar apanya? Ardi membanting garpu di piringnya. Aku ini direktur, Melati. Aku yang seharusnya menentukan arah. Ini seolah ada orang lain yang lebih berkuasa di atas sana, tapi tidak pernah menunjukkan diri. Melati hanya tersenyum tipis, tidak terlalu peduli. Yang penting baginya, Ardi masih bisa memberikannya apapun yang ia inginkan. Ardi mencoba mencari tahu. Ia bertanya-tanya kepada beberapa direktur senior. Ada apa dengan kebijakan-kebijakan baru ini, Pak? Apakah ada CEO baru yang belum diumumkan? Para direktur senior hanya tersenyum misterius. Ada waktunya kau akan tahu, Ardi. Yang jelas, kita semua harus mengikuti arahan dari atas. Ini demi kebaikan perusahaan. Keadaan ini membuat Ardi tidak nyaman. Ia mulai merasa terancam.
Posisinya sebagai direktur, yang dulu ia banggakan, kini terasa seperti sangkar emas. Ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya, ada bayangan yang mengikutinya. Aura kebebasan dan kekuasaan yang dulu ia rasakan, kini perlahan terkikis. Ardi bahkan sempat menghubungi beberapa koneksinya di perusahaan lain, bertanya-tanya apakah mereka mendengar desas-desus tentang Kencana Group. Namun, jawabannya selalu sama, Kencana Group sedang dalam fase transisi kepemimpinan. Kabarnya, pewaris tunggalnya yang selama ini dirahasiakan, sudah mulai aktif. Itu sebabnya banyak perubahan. Pewaris tunggal? Nama itu berputar di kepala Ardi. Siapa? Selama ini yang ia tahu, Kencana Group dikelola oleh CEO sementara dan para direktur senior. Tidak pernah ada kabar tentang pewaris. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran aneh. Tidak mungkin ada hubungannya dengan Raina. Raina tidak punya koneksi apapun dengan perusahaan sebesar itu. Ia hanya wanita sederhana yang hidup dari warisan kecilnya. Namun, di dalam lubuk hatinya, kecurigaan itu mulai tumbuh. Meskipun ia menampiknya mati-matian, bayangan Raina yang terlihat tenang saat perceraian, tatapan mata Raina yang penuh makna saat ia mengatakan, "Kau akan tahu nanti," kini mulai menghantui pikirannya. Ardi memaksakan diri untuk tidak memikirkannya. Ia adalah direktur pemasaran yang sukses. Ia memiliki Melati, seorang istri yang cantik dan penurut. Hidupnya sempurna. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Ia harus tetap fokus pada karirnya, pada ambisinya. Namun, setiap pagi saat ia memasuki kantor, ia merasakan tekanan itu. Setiap rapat, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Setiap keputusan yang ia ambil, ia tahu akan dianalisis dengan ketat oleh tangan tak terlihat dari atas. Puncak kesombongan Ardi mulai diuji. Ia tidak tahu bahwa ujian sesungguhnya baru akan dimulai. Dan ia tidak tahu bahwa tangan tak terlihat itu adalah tangan yang pernah ia cengkeram erat, lalu ia campakkan begitu saja. Perubahan di Kencana Group semakin intens, dan Ardi mulai merasa sangat tidak nyaman. Tekanan dari manajemen atas terasa mencekik, dan desas-desus tentang pewaris misterius yang aktif di balik layar semakin kencang berembus di koridor-koridor perusahaan. Ardi, dengan sifat dasarnya yang penuh kecurigaan dan paranoid, tidak bisa lagi mengabaikan keanehan ini. Setiap kali ada rapat penting dengan jajaran direksi dan manajer senior, Ardi selalu merasakan kehadiran yang aneh. Ada aura yang familiar, namun ia tidak bisa memastikan siapa atau dari mana asalnya. Ia seringkali merasa ada pandangan mata yang mengawasinya, mengamati setiap gerak-geriknya, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ardi mencoba mencari sumber pandangan itu, namun selalu nihil. Ruangan rapat dipenuhi wajah-wajah yang sudah ia kenal, atau setidaknya, ia pikir ia kenal. "Pak Ardi, apa Anda setuju dengan strategi penetrasi pasar yang baru ini?" tanya seorang direktur dari divisi riset dan pengembangan, yang biasanya pendiam. Suaranya terdengar lebih percaya diri, seolah di balik pertanyaan itu ada dorongan dari seseorang yang lebih tinggi. Ardi merasa terpojok. Ia merasakan ada implikasi tersembunyi di balik pertanyaan itu, seolah mereka tahu ia belum sepenuhnya memahami strategi baru tersebut. "Tentu saja," jawab Ardi, mencoba mempertahankan ketenangannya. "Ini strategi yang revolusioner." Namun, di dalam hatinya, Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seperti sedang diuji. Kecurigaan Ardi semakin menjadi saat ia mulai melihat Raina di beberapa acara penting perusahaan. Pertama kali, ia melihat Raina dari kejauhan, di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh Kencana Group. Raina berdiri di antara sekelompok wanita berkelas, mengenakan gaun malam yang elegan, rambutnya tertata rapi, dan memancarkan aura kepercayaan diri yang belum pernah Ardi lihat sebelumnya. Jantung Ardi berdesir. Ini Raina? Tapi, bagaimana mungkin? Ia mencoba mendekat, namun selalu ada penghalang. Entah itu kerumunan orang yang tiba-tiba memadati area Raina berdiri, atau Raina yang tiba-tiba berbalik dan menghilang ke kerumunan. Ardi mencoba melacaknya, namun Raina selalu berada di luar jangkauannya. Ia bahkan pernah melihat Raina berbicara akrab dengan salah satu dewan direksi, dan Ardi bersumpah ia melihat direksi itu mengangguk hormat pada Raina. Mustahil, gumam Ardi pada dirinya sendiri, menepis pikiran itu. Raina tidak mungkin punya koneksi dengan perusahaan sebesar ini. Dia kan hanya Raina. Ardi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, atau mungkin ia salah lihat. Ia masih terbuai dengan citra Raina sebagai wanita sederhana yang ia tinggalkan. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia mungkin telah membuat kesalahan fatal. Kesombongannya terlalu besar untuk menerima kenyataan itu. Namun, kejadian-kejadian serupa terus terulang.
Dalam sebuah seminar investasi besar yang diadakan di salah satu hotel mewah, di mana Kencana Group menjadi sponsor utamanya, Ardi melihat Raina lagi. Kali ini, Raina duduk di barisan depan, di antara para investor kakap dan petinggi perusahaan lain. Ia tampak serius mendengarkan presentasi, sesekali mengangguk, dan bahkan sesekali mencatat sesuatu di tabletnya. Wajahnya yang dulu sering muram kini memancarkan kecerdasan dan fokus. Ardi menatapnya dari kejauhan, di barisan belakang. Ia merasa jantungnya berdebar tidak karuan. Raina? Di barisan depan? Ini terlalu aneh. Raina yang dulu ia anggap tidak tahu apa-apa tentang bisnis, kini duduk sejajar dengan para big boss. Melati, lihat itu, Ardi menyenggol Melati yang duduk di sampingnya. Itu Raina, kan? Melati melihat ke arah yang ditunjuk Ardi. Matanya membelalak. Iya, sayang. Itu Mbak Raina. Kok dia bisa ada di sini? Aku juga tidak tahu. Ardi mengerutkan kening. Tapi ini sudah yang ketiga kalinya aku melihatnya di acara-acara penting perusahaan. Ini tidak mungkin kebetulan. Melati terlihat mulai gelisah. Ia tahu betapa Ardi meremehkan Raina. Jika Raina benar-benar memiliki koneksi kuat dengan Kencana Group, ini bisa menjadi masalah besar bagi mereka berdua. Ardi mencoba menepis kecurigaannya, namun bayangan Raina terus menghantuinya. Ia mulai memutar kembali ingatannya, mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan Raina saat perceraian. Kau akan menyesali ini, Ardi. Kau akan tahu nanti, Ardi. Kau akan tahu apa yang pantas kudapatkan. Dan kau akan membayar mahal untuk semua kesombonganmu ini. Kata-kata itu, yang dulunya ia anggap sebagai omong kosong dari wanita yang tersakiti, kini terasa menyeramkan. Ia ingat bagaimana Raina begitu tenang saat menyetujui perceraian, dan bagaimana ia menolak harta Gonogini. Saat itu, Ardi menganggap Raina bodoh atau terlalu baik hati. Sekarang, ia mulai bertanya-tanya. Ia mencoba mencari informasi tentang Raina di internet. Ia hanya menemukan beberapa artikel lama tentang keluarga ayahnya, yang menyatakan bahwa mereka adalah pengusaha sukses. Namun tidak pernah ada detail tentang Raina sebagai pewaris. Informasi itu sangat dijaga ketat oleh Pak Wijoyo, atas permintaan Raina sendiri. Tidak mungkin. Ardi menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba menghalau pikiran buruk itu. Dia tidak mungkin sekuat itu. Aku pasti hanya paranoid karena tekanan pekerjaan. Ardi semakin sering mengeluh kepada Melati tentang pewaris misterius ini. Aku rasa ada yang mencoba menjatuhkanku, Melati. Kebijakan-kebijakan baru ini, pengawasan ketat, dan sekarang Raina muncul di mana-mana. Ini pasti ada hubungannya. Melati mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Ia tidak lagi sepenuhnya mendukung argumen Ardi. Sayang, mungkin itu hanya kebetulan. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kan kita sudah menikah, dan kau adalah direktur. Respon Melati yang kurang antusias membuat Ardi semakin kesal. Ia merasa sendirian dalam menghadapi tekanan ini. Rasa curiga dan takut mulai menggerogoti sedikit demi sedikit kesombongan yang dulu begitu tebal. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia yang dulunya selalu merasa superior, kini mulai merasakan ada bayangan yang mengancam posisinya. Suatu malam, Ardi bahkan sampai nekat mencari tahu lebih jauh. Ia memaksakan diri masuk ke kantor pusat pada akhir pekan, menggunakan akses direktur yang dimilikinya. Ia menyelinap ke ruang server, mencoba mencari dokumen-dokumen internal tentang struktur organisasi perusahaan, atau setidaknya, data tentang pemilik saham terbesar. Ia ingin tahu siapa sebenarnya, pewaris misterius, yang membuat hidupnya tidak tenang ini. Namun, sistem keamanan Kencana Group yang sudah diperbarui di bawah arahan Raina, terlalu canggih untuk ditembus Ardi. Setiap akses yang tidak wajar langsung terdeteksi. Ardi panik, ia segera keluar dari ruangan itu sebelum alarm berbunyi. Ia pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ketakutan, frustrasi, dan kecurigaan. Ia gagal mendapatkan informasi, namun keyakinannya bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di Kencana Group, dan entah bagaimana Raina terlibat di dalamnya, semakin kuat. Aku harus mencari tahu, Melati, kata Ardi pada Melati yang sudah tertidur pulas di sampingnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri di kegelapan malam. Aku harus tahu siapa orang ini, sebelum semuanya terlambat. Ardi tidak tahu bahwa, orang ini, yang ia cari, adalah orang yang selama ini ia remehkan. Orang yang ia campakan demi kesombongan dan ambisinya. Ia tidak tahu bahwa jaring yang kini menjeratnya, adalah jaring yang ia tenun sendiri dengan benang kesombongan dan pengkhianatan. Dan penyingkapan kebenaran itu, akan menjadi pukulan telak yang menghancurkan semua yang ia banggakan. Bulan-bulan berikutnya menjadi neraka bagi Ardi.
Tekanan dari kantor pusat semakin tak tertahankan. Setiap proyek yang ia tangani terasa seperti jebakan. Ia harus bekerja lembur, memastikan setiap detail sempurna, karena ia tahu, tangan tak terlihat, itu akan mengawasinya dengan ketat. Kecurigaannya terhadap Raina semakin kuat, namun ia terus berusaha menepisnya, mencari berbagai alasan logis untuk menjelaskan kehadiran Raina di acara-acara perusahaan. Ardi semakin kurus, matanya cekung, dan senyum angkuhnya kini jarang terlihat. Melati, yang dulu selalu memuji dan mendukungnya, kini seringkali mengeluh tentang Ardi yang semakin sibuk dan tegang. "Sayang, kau kenapa? Kau tidak seperti Ardi yang dulu," Melati sering berkata, suaranya terdengar jengkel. Ia mulai bosan dengan Ardi yang frustrasi dan tidak lagi bisa memberikannya perhatian penuh. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebuah email pemberitahuan mendadak tersebar ke seluruh karyawan Kencana Group. Rapat umum pemegang saham akan diadakan untuk mengumumkan CEO baru perusahaan. Pengumuman ini bersifat rahasia dan sangat penting. Seluruh karyawan wajib hadir. Antusiasme dan rasa penasaran memenuhi kantor. Siapa sosok yang selama ini menjadi dalang di balik semua perubahan ini? Siapa yang akan memimpin Kencana Group ke era baru? Ardi merasakan jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk menyelimuti dirinya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini hanyalah CEO baru yang akan menggantikan Pak Wijoyo. Namun, di dalam lubuk hatinya, ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pergantian jabatan biasa. Ia teringat kembali semua keanehan, semua tatapan misterius, dan terutama, penampakan Raina di acara-acara penting. Ardi datang ke aula pertemuan kantor pusat bersama Melati, yang kini juga terlihat agak tegang. Aula itu sudah penuh sesak. Para direktur senior, manajer, dan seluruh staf berkumpul, membicarakan siapa CEO baru yang akan diumumkan. Ardi dan Melati mengambil tempat duduk di barisan tengah. Lampu di aula meredup. Suara riuh mereda, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Sebuah sorot lampu menyoroti panggung. Pak Wijoyo, CEO sementara, melangkah maju ke podium, wajahnya memancarkan senyum yang penuh rahasia. "Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian," suara Pak Wijoyo menggelegar melalui mikrofon. "Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi Kencana Group. Setelah melalui masa transisi yang dinamis, kami dengan bangga mengumumkan pemimpin baru kita." Ardi mengepalkan tangannya. Jantungnya berdebar semakin kencang. Ia mencoba menebak-nebak siapa sosok itu. Beberapa nama direktur senior terlintas di benaknya. Sosok ini adalah seorang visioner muda, yang telah dibimbing sejak lama untuk memimpin perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Beliau telah menunjukkan kapasitas dan integritas luar biasa, serta pemahaman mendalam tentang visi dan misi Kencana Group. Pak Wijoyo berhenti sejenak. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, seolah mencari seseorang. Matanya berhenti di barisan tengah, tempat Ardi duduk. Ardi merasakan tatapan itu menusuknya. "Tanpa berlama-lama lagi," lanjut Pak Wijoyo, "dengan segala hormat, saya persembahkan kepada Anda semua, CEO baru Kencana Group, Nona Raina Ayu Lestari." Dek. Dunia Ardi runtuh dalam sekejap. Namanya disebut. Nama itu? Raina? Tidak mungkin. Semua mata di aula menoleh ke arah panggung, tempat sebuah pintu samping kini terbuka. Dengan gemuruh sorak-sorai dan tepuk tangan yang memekakan telinga, Raina melangkah keluar. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang elegan, rambutnya ditata rapi, wajahnya memancarkan ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa. Senyumnya tipis, namun penuh kekuatan. Ia melangkah anggun ke podium, mengambil alih mikrofon dari Pak Wijoyo, yang kini tersenyum bangga di sampingnya. Ardi terpaku di kursinya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka, tubuhnya terasa beku. Ia berusaha mencerna apa yang baru saja ia lihat dan dengar. Raina? CEO baru? Pewaris misterius itu? Adalah Raina? Mantan istrinya? Melati di sampingnya juga sama terkejutnya. Wajahnya pucat pasi, matanya membulat sempurna. Ia mencengkeram lengan Ardi kuat-kuat. "Sayang itu Mbak Raina?" bisiknya, suaranya bergetar. Ardi tidak bisa menjawab. Pikirannya kosong. Semua kepingan puzzle yang selama ini ia tepis, kini menyatu dengan sempurna, membentuk gambaran yang paling menakutkan bagi egonya. Kehadiran Raina di acara-acara perusahaan, tatapan aneh dari para direktur, pengawasan ketat, semua itu masuk akal sekarang. Raina adalah pewaris. Raina adalah pemilik sebenarnya dari kerajaan ini. Dan ia, Ardi, adalah direktur pemasaran di bawah kepemimpinan mantan istrinya sendiri. Di panggung, Raina mulai berbicara. Suaranya terdengar jelas, percaya diri,
dan berwibawa. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Saya Raina Ayu Lestari. Saya berdiri di sini hari ini bukan hanya sebagai CEO baru Kencana Group, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saya berkomitmen untuk membawa Kencana Group menuju masa depan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan sukses. Setiap kata yang keluar dari bibir Raina, bagaikan palu godam yang menghantam Ardi. Ia mengingat kembali semua penghinaannya. Daster kusam, rambut seadanya. Kau seperti tidak peduli dengan statusku. Aku butuh istri yang siap sedia, yang bisa menemaniku di puncak, bukan yang justru menyeretku ke bawah. Kau hanya akan menghambat karirku. Aku yakin kau akan baik-baik saja. Kau kan punya tabungan sedikit dari warisan orang tuamu. Itu cukup untuk bertahan hidup, kurasa. Semua kata-kata itu kini berbalik, menusuknya tajam. Tabungan sedikit? Warisan yang tidak seberapa? Raina adalah pemilik Kencana Group, salah satu konglomerasi terbesar di negara ini. Ardi telah mencampakkan berlian demi seonggok kerikil yang ia anggap emas. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan menyelimuti Ardi. Keringat dingin mulai membanjiri dahinya. Ia merasa seluruh pandangan di ruangan itu tertuju padanya, menertawakannya, meremehkannya. Meskipun sebenarnya, semua orang terlalu sibuk dengan kehadiran Raina untuk memperhatikan Ardi. Ia mencoba mencari alasan. Ini pasti mimpi. Ini tidak nyata. Tapi suara Raina yang begitu nyata, gemuruh tepuk tangan yang begitu keras, dan sorot lampu yang begitu terang, meyakinkannya bahwa ini adalah kenyataan pahit yang harus ia telan. Di podium, Raina menyelesaikan pidatonya dengan anggun. Ia tidak menatap Ardi secara langsung. Namun Ardi merasa bahwa setiap kata yang ia ucapkan, setiap tatapan yang ia berikan pada audiens, adalah sebuah pernyataan tanpa suara yang ditujukan kepadanya. Mari kita bersama-sama membangun masa depan Kencana Group yang lebih gemilang. Tutup Raina, disambut tepuk tangan riuh yang seolah tak ada habisnya. Ardi merasa kakinya lemas. Ia ingin lari, bersembunyi, menghilang dari hadapan semua orang. Kesombongannya yang dulu begitu menjulang tinggi, kini runtuh berkeping-keping, menjadi debu yang tak berarti. Ia telah meremehkan seseorang yang jauh di atasnya. Ia telah menendang orang yang bisa memberinya segalanya, demi ambisi buta dan keangkuhan sesaat. Melati yang di sampingnya, kini melepaskan cengkeramannya, menatap Ardi dengan tatapan dingin. Ia menyadari sepenuhnya kesalahannya. Ia telah memilih pria yang salah. Pria yang dulunya ia pikir adalah tangga menuju kemewahan, kini hanyalah direktur biasa di bawah kendali mantan istrinya sendiri. Pengumuman itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ardi. Setelah Raina mengakhiri pidatonya dan turun dari podium, aula riuh rendah dengan ucapan selamat dan tepuk tangan. Namun, di tengah keramaian itu, dunia Ardi terasa sepi dan hancur. Ia masih duduk terpaku, keringat dingin membanjiri dahinya. Wajahnya yang pucat kini berganti merah padam karena malu. Matanya terus menatap ke arah Raina yang kini dikelilingi oleh para direktur dan tokoh penting perusahaan, menyalami mereka dengan senyum anggun. Sayang ini tidak mungkin, bisik Melati di sampingnya, suaranya parau dan penuh ketakutan. Cengkeraman tangannya di lengan Ardi semakin erat. Bagaimana bisa Mbak Raina, dia? Ardi tidak bisa menjawab. Otaknya lumpuh. Sifat sombongnya yang dulu begitu melekat dan membara, kini berubah menjadi ketakutan yang mencekam dan penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang jauh lebih pahit daripada racun. Ia menyadari kesalahannya yang fatal. Ia telah mencampakkan berlian demi kerikil, mengusir bidadari dari rumahnya demi seorang wanita yang kini, di matanya, tampak biasa saja dan bahkan mulai menjengkelkan. Aku harus pergi, Ardi berbisik, suaranya serak. Ia tidak sanggup lagi berada di sana, di tengah keramaian yang seolah menertawakan kebodohannya. Ia merasa semua mata tertuju padanya, menghakiminya. Tapi, sayang, bagaimana ini? Melati panik. Ia melihat Ardi, bukan lagi sebagai tangga menuju kehidupan mewah, melainkan sebagai pria yang baru saja dipecundangi oleh mantan istrinya sendiri. Mimpi-mimpinya tentang kehidupan enak sebagai istri direktur kini hancur lebur. Ia mulai membayangkan Ardi akan kehilangan segalanya, dan itu berarti ia juga akan kehilangan kenyamanan yang sudah didapatkannya. Ardi tidak peduli dengan Melati. Ia hanya ingin kabur. Dengan susah payah, ia bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar. Ia berjalan terhuyung-huyung keluar dari aula, menerobos kerumunan orang yang masih sibuk mengagumi sosok Raina. Melati buru-buru mengikutinya. Mereka tiba di parkiran kantor. Ardi langsung masuk ke mobilnya, membanting pintu dengan keras. Melati menyusul masuk, wajahnya masih pucat.
Apa yang akan kita lakukan, sayang? Melati bertanya, suaranya kini mulai dipenuhi tuntutan. Kau direktur pemasaran, dia CEO. Bagaimana bisa kita kerja di bawah dia? Ardi membanting setir. Diam, Melati. Jangan banyak bicara. Ia menyalakan mesin mobil dan melaju pergi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan area parkir yang masih ramai. Sepanjang perjalanan pulang, hening mencekam menyelimuti mobil. Ardi memacu kendaraan dengan ugal-ugalan, pikirannya berkecamuk. Gambar-gambar penghinaannya kepada Raina berkelebat di benaknya. Kau hanya akan menghambat karirku. Aku tidak butuh istri yang hanya bisa menjadi beban. Tabunganmu hanya sedikit. Aku butuh istri yang sepadan denganku. Dan kini, Raina ada di puncak. Jauh di atasnya. Mengendalikan seluruh perusahaan, termasuk Ardi sendiri. Ini adalah karma yang paling brutal yang pernah ia bayangkan. Setibanya di apartemen, suasana tegang itu pecah. Ardi membanting kunci di meja, lalu duduk di sofa dengan wajah kusut. Melati berdiri di depannya, tangannya bersedekap, ekspresinya berubah dari panik menjadi marah. Jadi, ini rencanamu? Melati memulai, suaranya tajam. Kau bilang dia wanita biasa, tidak punya apa-apa. Kau bilang dia hanya akan menghambatmu. Tapi sekarang, dia CEO. Dia pemilik perusahaan ini. Kau sudah membohongiku. Ardi mendongak, matanya menatap Melati tajam. Aku tidak membohongimu. Aku sendiri tidak tahu. Aku juga ditipu. Ditipu? Atau terlalu sombong untuk melihat kenyataan? Balas Melati, suaranya meninggi. Kau selalu membanggakan dirimu, direktur ini, direktur itu. Tapi ternyata kau hanya bawahan mantan istrimu sendiri. Bagaimana bisa kau begitu bodoh, Ardi? Kata, bodoh, itu menusuk harga diri Ardi yang sudah hancur. Jaga bicaramu, Melati. Kau pikir ini salah siapa? Tentu saja salahmu. Melati menunjuk Ardi dengan jari telunjuknya. Kau yang menceraikan wanita itu. Kau yang bilang dia tidak sepadan. Kau yang bilang aku lebih baik. Sekarang apa? Sekarang aku harus jadi istri bawahan dari mantan istrimu? Nada suaranya penuh rasa jijik dan penyesalan yang terlambat. Ia tidak menyesali Ardi, ia menyesali pilihannya. Ardi berdiri, wajahnya memerah padam. Jadi, sekarang kau menyalahkanku? Kau tidak tahu apa-apa, Melati. Aku sudah berkorban banyak untukmu. Berkorban? Melati tertawa sinis. Kau bilang berkorban? Kau berkorban demi ambisimu sendiri, Ardi. Kau pikir aku tidak tahu kau mendekatiku karena aku terlihat polos dan gampang diatur? Kau pikir aku tidak tahu kau hanya ingin memamerkan bahwa kau bisa mendapatkan wanita yang lebih muda dan lebih segar? Pengakuan Melati itu seperti tamparan keras bagi Ardi. Ia memang mendekati Melati karena alasan-alasan dangkal itu. Ia memang ingin memamerkan bahwa ia bisa mendapatkan yang lebih baik dari Raina. Kini, kenyataan itu menghantamnya telak. Kau sama saja dengan yang lain, Melati. Ardi menuduh, suaranya bergetar. Kau hanya melihat hartaku, jabatanku. Kau tidak tulus. Tentu saja aku tidak tulus. Melati membentak, air mata mulai menggenang di matanya, air mata kekecewaan pada masa depan yang pupus. Kau kira aku mau menikah denganmu hanya karena cinta buta? Aku butuh jaminan hidup. Aku butuh kenyamanan. Aku pikir kau adalah pria sukses yang akan membawaku ke puncak. Tapi ternyata kau hanya pria sombong yang buta. Hubungan mereka pun mulai tegang, penuh dengan tuduhan, penyesalan, dan rasa saling menyalahkan. Melati tidak lagi menyembunyikan sifat aslinya yang lebih materialistis dan praktis. Ia tidak peduli lagi dengan perasaan Ardi. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana nasibnya jika Ardi benar-benar jatuh dari posisinya. Ardi menatap Melati, kini ia melihat wanita di depannya dengan jelas. Wajah yang ia anggap polos kini terlihat keras dan penuh perhitungan. Senyum manisnya kini berubah menjadi cemberut. Ia melihat bagaimana Melati memakai perhiasan mahal yang ia belikan, dan bagaimana ia tidak peduli dengan kehancuran Ardi. Ia telah meninggalkan berlian asli demi kaca imitasi. Penyesalan itu begitu besar, begitu menghancurkan. Ardi menyadari betapa bodohnya ia. Ia menyadari betapa butanya ia oleh kesombongannya sendiri. Raina, wanita yang ia buang, adalah wanita yang selama ini ia remehkan. Wanita yang ia kira lemah dan tidak punya apa-apa. Kini ia adalah bosnya. Dan Ardi tahu, konsekuensinya tidak akan main-main. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Raina.
Sosok Raina yang dulu selalu sabar menghadapinya, sosok Raina yang kini berdiri anggun di podium sebagai CEO. Ia membandingkan Raina dengan Melati, yang kini tidur membelakanginya, tidak peduli dengan penderitaannya. Hati Ardi terasa perih. Ia telah kehilangan segalanya. Cintanya, harga dirinya, dan kini, mungkin juga karirnya. Di tengah kegelapan malam, Ardi hanya bisa merutuki kebodohannya. Karma telah datang, dan ia harus menanggungnya. Rasa takut akan konfrontasi dengan Raina, rasa malu yang membakar, dan penyesalan yang tak berujung, kini menjadi teman setianya. Puncak kesombongan Ardi telah hancur, dan ia kini merasakan betapa dinginnya dasar jurang penyesalan. Kabar mengenai Raina sebagai CEO Kencana Group menyebar bagaikan api. Seluruh karyawan membicarakannya. Rasa terkejut, kagum, dan juga sedikit ketakutan bercampur aduk. Sementara itu, Ardi, si direktur sombong, kini menjadi bahan bisik-bisik dan tatapan iba, bahkan beberapa tatapan mengejek. Ia mencoba menghindar dari semua orang, mengurung diri di ruang kerjanya, berpura-pura sibuk. Namun, ia tahu, tak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Pagi itu, ponsel Ardi bergetar. Sebuah pesan dari sekretaris Raina muncul di layar. Kepada Bapak Ardi Wijaya, Direktur Pemasaran. Anda diminta menghadap Ibu CEO Raina Ayu Lestari di ruang rapat eksekutif, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk hadir tepat waktu. Jantung Ardi serasa berhenti berdetak. Ini dia. Momen yang ia takutkan. Konfrontasi. Tangannya gemetar saat memegang ponsel. Ia menatap Melati yang masih terlelap di ranjang. Semalam, pertengkaran mereka berlanjut hingga larut malam. Melati terang-terangan mengatakan Ardi adalah orang yang bodoh karena telah melepaskan Raina, dan ia mulai mengungkit-ungkit semua kekurangannya. Hubungan mereka diambang kehancuran. Ardi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, mencoba terlihat profesional, meskipun di dalamnya ia merasa hancur lebur. Tepat pukul 10 WIB, Ardi tiba di depan ruang rapat eksekutif, yang dulunya sering ia gunakan untuk memamerkan diri. Pintu kayu mahoni itu terasa begitu berat. Ia mengetuk pelan, lalu membukanya perlahan. Di dalam, Raina sudah duduk di kursi kepala meja rapat, meja yang sangat panjang dan mewah. Di sampingnya duduk Pak Wijoyo, yang menatap Ardi dengan tatapan datar. Ruangan itu terasa begitu besar, dan Ardi merasa begitu kecil. Aura Raina begitu berwibawa, memancar dari setiap gerak-geriknya. Ia tidak lagi mengenakan gaun formal, melainkan setelan celana abu-abu yang pas di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang ramping namun kuat. Rambutnya diikat ekor kuda, memperlihatkan wajahnya yang kini lebih tegas dan cantik. Selamat pagi, Ardi, sapa Raina, suaranya tenang, tanpa emosi, namun penuh otoritas. Ia tidak tersenyum. Silakan duduk. Ardi melangkah masuk, merasakan kakinya gemetar. Ia duduk di salah satu kursi di seberang Raina, menjaga jarak sejauh mungkin. Ia bahkan tidak berani menatap mata Raina secara langsung. Terima kasih, Bu CEO, Ardi tergagap. Raina mengangguk. Saya memanggil Anda ke sini bukan untuk hal lain, melainkan untuk membahas kinerja Anda sebagai Direktur Pemasaran. Jantung Ardi berdegup kencang. Ia tahu, ini hanyalah permulaan. Raina membuka sebuah folder di depannya. Saya sudah mempelajari semua laporan dan proyek yang Anda tangani selama beberapa bulan terakhir. Hasilnya cukup mengecewakan, Ardi. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras. Mengecewakan? Ardi mencoba membela diri. Saya sudah bekerja keras, Bu CEO. Ada banyak tekanan dan perubahan yang terjadi. Raina mengangkat alis, tatapannya dingin. Tekanan dan perubahan adalah bagian dari dunia bisnis. Seorang direktur seharusnya mampu beradaptasi, bukan malah menurunkan performa. Anda tahu, Ardi, sebelum saya resmi mengambil alih, saya sudah mengawasi Anda. Setiap langkah Anda, setiap keputusan Anda. Ardi menelan ludah. Jadi, kecurigaannya benar. Itu memang Raina. Contohnya, kampanye, market dominator, Anda. Lanjut Raina, suaranya tetap tenang namun penuh penekanan. Data riset pasar yang Anda sajikan tidak akurat. Anda terlalu fokus pada target yang tidak realistis, dan mengabaikan segmentasi pasar yang potensial. Belum lagi, anggaran yang Anda ajukan terlalu besar dan tidak efisien. Ardi merasa terpojok. Ia tidak bisa berkutik. Raina berbicara dengan data dan fakta yang akurat, menunjukkan pemahaman mendalam tentang setiap detail pekerjaannya. Ini bukan lagi Raina yang dulu ia anggap bodoh dan tidak mengerti bisnis.
Dan saya perhatikan, pengeluaran entertain Anda juga sangat tinggi, namun tidak sejalan dengan peningkatan revenue yang signifikan. Raina melanjutkan, matanya menatap Ardi tajam. Transparansi dan efisiensi adalah prioritas utama Kencana Group sekarang. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Ardi merasa malu. Semua yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua yang ia gunakan untuk kesenangannya sendiri, kini terkuak di hadapan mantan istrinya. Ia ingin menghilang ke dalam tanah. Saya akan memperbaikinya, Bu CEO, Ardi tergagap. Raina meletakkan folder itu, lalu menyilangkan tangannya di dada. Matanya kini menatap Ardi secara langsung, tatapan yang menembus hingga ke relung jiwa. Baik. Sekarang kita bicara tentang hal lain. Hal yang lebih personal, namun berkaitan erat dengan integritas seorang pemimpin. Ardi merasa jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, ini dia puncak dari pembalasan Raina. Ardi, Raina memulai, suaranya kini lebih lembut, namun justru terasa lebih menusuk. Masih ingatkah kau bagaimana dulu kau meremehkanku? Bagaimana kau selalu menganggapku sebagai beban yang akan menghambat karirmu? Ardi menunduk, tidak sanggup menatap mata Raina. Raina, dulu, kau selalu membanggakan dirimu sebagai direktur yang hebat. Potong Raina, kau mengatakan aku tidak sepadan denganmu, karena aku hanya wanita biasa yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Kau bahkan mengancam akan menceraikanku, karena aku tidak bisa menemanimu terbang tinggi. Setiap kata yang Raina ucapkan, bagai pisau yang berbalik menusuk Ardi. Rasa malu dan penyesalan itu membanjiri dirinya. Ia ingat semua kata-kata kasarnya, semua penghinaannya. Kau juga ingat, lanjut Raina, suaranya menahan emosi, saat kau dengan angku mengatakan bahwa tabunganku sedikit, dan cukup untuk bertahan hidup. Kau bahkan setuju untuk tidak menyentuh harta gonoginiku yang menurutmu tidak seberapa. Ardi mengangkat kepala, menatap Raina. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia menyadari sepenuhnya betapa picik dan bodohnya ia. Harta gonogini Raina adalah seluruh Kencana Group. Kini, lihatlah, Ardi, Raina menghela napas panjang. Aku berdiri di sini sebagai CEO perusahaan ini. Perusahaan yang kau bekerja di dalamnya. Wanita yang kau anggap beban, tidak sepadan, dan tidak punya apa-apa, ini, kini adalah atasanmu. Raina tidak meninggikan suara, tidak berteriak, tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Ia hanya berbicara dengan tenang, lugas, dan penuh fakta. Namun, justru itulah yang membuat Ardi menanggung malu dan penyesalan yang mendalam. Kata-kata Raina bukan lagi serangan, melainkan sebuah refleksi atas semua kesalahannya. Ini bukan tentang balas dendam, Ardi, kata Raina, matanya menatap tajam. Ini tentang pelajaran. Pelajaran tentang integritas, harga diri, dan bagaimana kesombongan bisa membutakan seseorang hingga kehilangan segalanya. Aku minta maaf, Raina. Ardi akhirnya bisa mengeluarkan suara. Air matanya menetes. Aku sangat menyesal. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ambisi. Raina menatap Ardi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa kasihan, namun juga kekecewaan yang mendalam. Penyesalanmu datang terlambat, Ardi. Dulu, aku sudah mencoba menahanmu, mencoba mengingatkanmu. Tapi kau terlalu tinggi dengan kesombonganmu. Ia kemudian mengambil napas dalam-dalam. Saya tidak akan menyingkirkan Anda begitu saja tanpa pilihan. Saya selalu percaya pada kesempatan kedua, meskipun Anda tidak pernah memberikannya kepada saya. Ardi mendongak, ada sedikit harapan di matanya. Setelah kekalahan telak di ruang rapat eksekutif, Ardi meninggalkan Kencana Group dengan kepala tertunduk. Ia memang memilih opsi mengundurkan diri, tetapi kehinaan yang ia rasakan tidak berkurang sedikitpun. Baginya, itu adalah kekalahan paling memalukan dalam hidupnya. Ia kehilangan jabatan yang ia banggakan, kehilangan martabat di hadapan mantan istrinya, dan yang terpenting, ia kehilangan semua alasan untuk kesombongannya. Melati, yang selama ini menumpang pada ambisi Ardi, dengan cepat menunjukkan warna aslinya. Begitu Ardi tiba di apartemen dan menceritakan bahwa ia telah mengundurkan diri, Melati hanya menatapnya dengan dingin. Jadi, kau sudah tidak menjadi direktur lagi? Tanya Melati, suaranya datar. Ardi mengangguk lemah. Aku harus mengundurkan diri. Raina tidak memberiku pilihan lain. Melati mendengus, bangkit dari sofa. Aku sudah menduga ini. Pria sepertimu, terlalu sombong, pasti akan jatuh. Ia mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam koper besar. Ardi terkejut. Melati, apa yang kau lakukan?
Apalagi? Aku pergi, lah, jawab Melati santai, seolah keputusannya sudah bulat sejak lama. Untuk apa aku di sini? Kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau sudah bukan siapa-siapa. Aku butuh pria yang bisa memberiku masa depan, bukan pria yang hanya bisa memberiku penyesalan. Kata-kata Melati menghantam Ardi lebih keras daripada tamparan Raina. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Melati yang ia anggap tulus dan tidak materialistis, kini meninggalkannya begitu saja karena ia kehilangan status dan kekayaan. Ironi yang menusuk tajam. Ia telah menukar berlian asli dengan kaca imitasi, dan kini kaca itu pecah di tangannya, meninggalkan luka. Ardi mencoba menahan Melati, memohon, namun Melati tak bergeming. Jangan sentuh aku. Pergilah kau dengan penyesalanmu sendiri. Setelah mengemasi barang-barangnya, Melati pergi begitu saja dari apartemen itu, menghilang dari hidup Ardi, tak meninggalkan jejak. Ardi ditinggalkan sendirian di apartemen yang dulunya adalah sarang kesombongannya, kini terasa begitu kosong dan dingin. Ia kehilangan segalanya. Cintanya, harga dirinya, jabatannya, dan kini, Melati. Sementara Ardi tenggelam dalam penyesalan dan kehancuran, Raina memulai babak baru dalam hidupnya dengan penuh kekuatan dan kedamaian. Ia tidak lagi melihat Ardi sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai pelajaran berharga yang telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Sebagai CEO Kencana Group, Raina menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia adalah pemimpin yang visioner, cerdas, dan berintegritas tinggi. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan. Ia meluncurkan inovasi-inovasi baru, membuka pasar internasional, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Raina tidak hanya memimpin dengan akal, tetapi juga dengan hati. Ia memprioritaskan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, dan lingkungan kerja yang positif. Raina bekerja keras, menghabiskan banyak waktunya di kantor, namun ia juga tahu bagaimana menyeimbangkan hidupnya. Ia masih menyempatkan diri untuk berolahraga, membaca buku, dan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekatnya yang selalu mendukungnya. Ia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dan dalam kontribusinya kepada masyarakat. Ia berhasil membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta atau jabatan yang sementara, melainkan oleh kekuatan karakter dan integritas. Ia menunjukkan bahwa ia bisa bangkit dari kehancuran, mengubah luka menjadi kekuatan, dan menjadi pemimpin yang disegani. Beberapa tahun kemudian, Kencana Group di bawah kepemimpinan Raina menjadi salah satu konglomerasi paling disegani di Asia. Raina Ayu Lestari dikenal sebagai CEO muda yang brilian, seorang wanita inspiratif yang mampu membawa perusahaannya meraih kejayaan. Kisah hidupnya, meski tidak pernah ia umbar, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu hari, saat Raina sedang menghadiri sebuah acara bisnis besar, ia melihat Ardi dari kejauhan. Ardi terlihat jauh berbeda. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan matanya memancarkan kehampaan. Ia bekerja sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan kecil, jauh dari gemerlap kehidupan direktur yang dulu ia banggakan. Melati telah meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu, dan Ardi tidak pernah bisa membangun kembali hidupnya. Penyesalan terus menghantuinya. Raina tidak merasakan apa-apa saat melihat Ardi. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, bahkan tidak ada rasa kasihan yang mendalam. Hanya sebuah rasa netral. Ia telah menutup babak hidupnya bersama Ardi. Ia telah memaafkan, bukan untuk Ardi, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tersenyum tipis, senyum yang menunjukkan kedewasaan dan ketenangan. Raina telah memulai babak baru dalam hidupnya. Ia adalah Raina, wanita yang kuat, mandiri, dan sukses. Ia telah menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaan yang ia cintai, dan dalam orang-orang yang benar-benar menghargainya. Puncak kesombongan Ardi memang telah membuatnya hancur. Tetapi justru dari kehancuran itulah Raina menemukan jalan menuju puncak sejati dalam hidupnya.